Kristus di dalam perjanjian lama kita melihat ritualisme keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu berkaitan dengan ibadah. Seluruh keberadaan bangsa Israel tidak terlepas dari namanya ibadah. Dan ibadah ini ditentukan pada hari tertentu, yaitu hari Sabat. Bangsa Israel datang ke rumah ibadat, tujuannya hanya satu, adalah untuk memuji, meninggikan, bahkan mengagungkan Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita tidak sedang berbicara tentang ritualisme keagamaan orang Yahudi. Tetapi kita sendiri mau melihat persembahan sebagai wujud ibadah itu. Apa sih persembahan sebagai wujud dari ibadah? Dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus pasal 12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Yang dimaksudkan dengan persembahan sebagai wujud ibadah adalah pengorbanan. Jadi kita berbicara persembahan adalah merupakan wujud dari ibadah. Kita sedang berbicara tentang sacrifice. Kita sedang berbicara tentang pengorbanan. Wujud dari pengorbanan itu diminta dari dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang pengorbanan, sesuatu yang tidak mengenakan. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengorbankan yang namanya waktu. Kita harus mengorbankan yang namanya pikiran. Kita harus mengorbankan yang namanya tenaga. Bahkan kita harus mengorbankan dompet. Berbicara tentang sacrifice, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Ada seorang janda yang begitu luar biasa. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, ada kontras antara dua pribadi yang berbeda, dua pribadi yang bertolak belakang. Pribadi yang dalam tanda kutip memiliki intelektualitas yang sangat tinggi, yaitu ahli-ahli Taurat. Tetapi juga ada seorang pribadi, yaitu janda yang memiliki intelektualitas yang rendah. Tetapi kita melihat di sini bahwa seorang janda ini justru dipuji, justru disanjung oleh Tuhan karena sikap pengorbanannya yang ditunjukkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan persembahan hidup sebagai wujud dari ibadah. Wujud ibadah kita tidak dilihat dari status kita, tidak dilihat dari status sosial saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Wujud ibadah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu diwujud nyatakan melalui sikap pengorbanan kita kepada Tuhan. Kristus Yesus telah hadir dalam panggung sejarah dunia ini. Dia datang, dia memberikan keteladanan yang begitu luar biasa. Dia tidak mengorbankan orang lain agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita diselamatkan. Tetapi dia mengorbankan diri dan hidupnya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dapat diselamatkan. Wujud keteladanan inilah yang hari ini diminta dari kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak diminta untuk naik di atas kayu salib. Kita tidak diminta untuk naik berkorban, mengorbankan jiwa kita kepada Tuhan. Untuk disiksa, untuk dianiaya. Tetapi dia meminta kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengorbankan waktu kita. Kita diberikan kesempatan. Seringkali kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Semua kita bisa bernyanyi. Tetapi mungkinkah kita tetap setia untuk tetap mengobarkan pengorbanan ini? Seorang janda yang luar biasa, seorang janda yang miskin ini, dia hadir, dia memberikan keteladanan kepada kita. Dia sadar benar bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dia mau memberikan yang the best. Dia mau memberikan yang terbaik. Tetapi bertolak belakang dengan orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki intelektualitas yang tinggi.
Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil hari ini. Mungkin secara sosial kita tidak memiliki banyak uang. Tetapi Tuhan meminta kepada kita apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah meminta yang tidak ada pada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia meminta waktu kita. Hanya 1 jam di dalam ibadah online. Tetapi banyak orang berkata, Pak, saya nggak punya waktu. Pak, saya nggak punya kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Berapa hari di gereja tempat di mana saya melayani. Bapak Ibu, penjaga gereja dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya berkata kepada seluruh jemaat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Waktu yang dianugerahkan Tuhan, ini adalah milik Tuhan. Tiba masanya, tiba waktunya Tuhan akan meminta segala sesuatu yang ada pada kita. Karena itu kita diajarkan untuk memberikan waktu yang terbaik dari yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita berbicara tentang pengorbanan Bapak Ibu. Persembahan sebagai wujud ibadah. Tuhan meminta waktu kita. Hanya 1 jam. Tetapi juga Tuhan meminta pikiran kita. Mungkin kita tidak bisa menyumbangkan biaya dana. Tuhan meminta apa yang ada di dalam pikiran kita, bagaimana kita mengembangkan. Dengan pikiran-pikiran kita, karunia, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bisa berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Kita bisa berkontribusi bagi perkembangan Gereja Presbyterian Indonesia Elim. Pikiran-pikiran kita. Ide-ide kita, gagasan-gagasan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dapat kita kontribusikan untuk pekerjaan pelayanan di Gereja Presbyterian Indonesia. Di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan kontribusi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita hidup, dunia di mana kita beraktivitas, marketplace kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita ditempatkan. Baik sebagai pengusaha, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai pengerja, baik itu sebagai karyawan. Kita dipanggil ada di sana untuk berkontribusi. Tetapi juga kita dipanggil untuk berkontribusi juga dengan tenaga. Tenaga kita Bapak Ibu, kita dipanggil Bapak Ibu, ibadah. Inilah wujud dari ibadah kita. Tenaga kita, apa yang bisa kita lakukan. Ironis banyak orang hari ini menuntut agar gereja berbuat lebih banyak. Banyak jemaat, bukan jemaat Gereja Presbyterian Indonesia, tetapi gereja di luar GPI ini. Ada begitu banyak orang yang hari ini datang ke gereja menuntut gereja, meminta kepada gereja kontribusi apa yang gereja berikan baginya. Ironis Bapak Ibu. Seharusnya kesadaran yang penuh. Kita datang kepada Tuhan karena kesadaran bahwa Tuhan telah berkarya mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan diri dan hidupnya. Wujud respon ungkapan syukur kita. Kita mau berkorban tenaga. Tenaga yang kita korbankan tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang Yesus korbankan demi menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah panggilan, inilah persembahan sebagai wujud dari ibadah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan juga Tuhan meminta tidak hanya semata-mata waktu, pikiran, tenaga, tetapi juga dompet Bapak Ibu. Dompet saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diminta oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat kesehatan Bapak Ibu sangat amat mahal. Hari ini kita melihat peristiwa yang luar biasa, penyakit sampar yang melanda seluruh dunia. Ada begitu banyak orang yang memiliki harta begitu berlimpah-limpah tetapi tidak dapat menikmati harta mereka. Dan saat-saat kritis, banyak orang berkata, Pak, saya ingin untuk mempersembahkan harta saya, kekayaan saya untuk dipakai bagi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan sebagai wujud ibadah yang sejati
adalah kita mempersembahkan dompet kita. Segala sesuatu yang hari ini dianugerahkan kepada kita, baik waktu, tenaga, pikiran, dompet, yaitu uang yang kita miliki, semua adalah titipan ilahi yang Allah percayakan kepada kita sebagai orang yang dikasihinya, agar kita menata dan mengelolanya sesuai dengan rencana dan maksud abadinya Tuhan. Inilah yang disebut dengan persembahan sebagai wujud ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Poin yang kedua, persembahan sebagai wujud ibadah adalah persembahan yang dilandasi dengan sikap hati yang benar. Jadi, persembahan yang dilandasi dengan sikap hati yang benar. Janda miskin ini datang menghampiri Tuhan. Semua orang Tuhan Yesus mengamati, Tuhan Yesus memperhatikan pemberian-pemberian yang diberikan, yang dipersembahkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang yang berjuis, oleh orang-orang yang berduit. Mereka lalu lalang memberikan persembahan. Tetapi motivasi mereka, motivasi pemberian mereka hanya sekedar untuk dilihat dan dipandang oleh orang. Bahwa orang ini memberi dalam jumlah yang banyak. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan persembahan sebagai wujud ibadah yang sejati. Persembahan sebagai wujud ibadah yang sejati, kita memberi tidak harus orang lain tahu. Kita memberi tidak harus dunia tahu. Cukup Tuhan sendiri yang tahu. Di dalam Matius pasal yang ke-6, di sana firman Tuhan dengan jelas. Yesus berkata bahwa jikalau tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu tahu. Pemberian kita, jikalau kita ingin memberi sedekah, biarkan Bapa di surga melihat yang tersembunyi yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan Dia yang akan membalasnya kepada kita. Sebentar lagi kita akan melihat pemilu yang luar biasa. Kita akan melihat ada begitu banyak orang yang tiba-tiba menjadi dermawan-dermawan dadakan. Orang-orang coba untuk memberikan persembahan. Orang-orang coba untuk memberikan yang namanya berbagai macam derma. Untuk apa? Menarik apa namanya? Hati masyarakat. Demi kepentingan dirinya. Untuk dicalonkan menjadi pemimpin. Tetapi kebenaran, standar kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita pelajari. Firman Tuhan berkata bahwa persembahan sebagai wujud ibadah yang sejati adalah persembahan yang dilandasi dengan sikap hati yang benar, motivasi yang benar. Perempuan miskin ini, dia datang, dia memberikan seluruh keberadaan hidupnya dengan motivasi yang benar. Dia memberi bukan supaya dia dipuji, dia memberi bukan supaya dia dihormati, dia memberi bukan supaya dia disanjung, tetapi kesadaran diri bahwa dia harus berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita memberi, kita ingin memamerkan kepada dunia. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, inilah perbedaan dari kekristenan. Orang-orang di luar sana memberi supaya mereka diberikan apresiasi. Tetapi tidak bagi kekristenan. Kita memberi karena kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang telah mengorbankan diri dan hidupnya, mau mati, mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Wujud dan respon kita atas karya pengorbanan yang telah Yesus Kristus lakukan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak anak Tuhan yang hari ini undur dari Tuhan? Seberapa banyak orang percaya yang hari ini punya kepahitan dengan Tuhan? Ketika dia sudah memberikan persembahan yang begitu banyak, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan yang terjadi di dalam gereja. Dia kemudian akhirnya mengundurkan diri dan menyalahkan gereja. Dia berkata, saya sudah memberikan perpuluhan yang banyak. Saya sudah berkontribusi dalam pembangunan gereja yang cukup banyak.
Tetapi kenapa hari ini saya tidak dihargai? Kenapa hari ini saya tidak dihormati? Kenapa hari ini saya tidak diberikan kedudukan sebagai majelis, sebagai penatua? Akhirnya mengundurkan diri dari gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasi yang salah di dalam memberikan persembahan mendatangkan bencana bagi diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu pagi hari ini kita diajarkan untuk memberi dengan motivasi yang benar. Ketika kita memberi dengan motivasi yang benar, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita alami dan kita hadapi di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam setiap tugas tanggung jawab yang kita alami dan kita hadapi, kita tidak akan pernah undur dari Tuhan. Bahkan kita akan terus mau memberi. Inilah tuntutan kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 31 dan seterusnya, Bapak Ibu. Firman Tuhan di sana Yesus berkata, ada orang-orang yang datang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hukum manakah yang harus kami lakukan? Ahli-ahli Taurat ini mencoba untuk berdialog dengan Yesus, dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Panggilan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menunaikan tugas tanggung jawab ini di dalam gereja. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, ini poin yang ketiga, persembahan sebagai wujud ibadah adalah mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita. Ibadah yang sejati, persembahan yang sejati, yang dituntut, yang diminta oleh Tuhan adalah mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita. Jadi persembahan yang kafah, persembahan yang komprehensif, persembahan yang menyeluruh, bukan separuh-separuh. Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberi seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Perempuan atau janda miskin ini memberikan inspirasi, bahkan memberikan dorongan, memberikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian wejangan, nasihat, agar kita memberi seluruh totalitas kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-41, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda ini memberi seluruh uang yang dia miliki, 2 peser Bapak Ibu. Ini sama seperti upah kerja. Jadi 1 dinar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kalau diseperkan itu menjadi 128 seper Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari sini, Bapak Ibu memberikan semua. Jadi janda miskin peser Bapak Ibu. Ini 2 peser. Jadi kalau upah 1 hari kerja Bapak Ibu, kalau kita taruh 50.000 rupiah Bapak Ibu, maka janda miskin ini dia memberi 2 peser, berarti 50.000 dibagi dengan 128 peser. Maka kalkulasi yang kita dapatkan adalah 800 rupiah. 800 rupiah Bapak Ibu yang janda ini berikan untuk Tuhan. Dan 800 rupiah ini dia bisa saja berdalih untuk memberikan sepeser. Dengan dalil, dengan alasan bahwa sepeser
itu dia tinggalkan untuk kebutuhan dia. Untuk kebutuhan makan minum dia dan seterusnya. Tetapi Alkitab mencatat di sini bahwa janda ini memberikan 2 peser. Dia memberikan, bahkan Yesus berkata kepada dia, memberikan seluruh yang menjadi kebutuhannya. Secara manusia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi ekonomi, di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang begitu luar biasa, hari ini kita alami. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin Pak Misrai untuk memberi bagi Tuhan saja saya sendiri berkekurangan. Bagaimana saya bisa memberikan untuk Tuhan? Ini satu kemustahilan, saya di PHK. Bagaimana mungkin saya bisa memberi untuk Tuhan? Justru Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita memiliki yang namanya keterbatasan dan kita memberi, itu hal yang luar biasa. Kalau kita kaya, kalau kita sukses, kalau kita punya banyak uang, kita memberi menurut kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Hal yang luar biasa adalah saat dimana krisis kita alami. Adalah saat dimana kita nggak punya apa-apa dan kita memberi. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dia memberi 2 peser, dia memberi seluruh totalitas hidupnya. Karena dia tahu dan dia yakin, dia percaya bahwa dia memberi dari semua yang ada padanya. Dia tidak akan dibiarkan berkekurangan. Firman Tuhan seringkali kita baca, kita hafal dan kita renungkan. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Di sana Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata bahwa burung pipit yang tidak menabur, yang tidak pernah menanam. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan satu burung pipit itu jatuh ke dalam dunia, mati karena kelaparan. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah, mari memberikan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana karya Tuhan, kuasa Tuhan. Jangan kita hitung terhadap Tuhan. Jangan kita membuat kalkulasi dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, takaran yang kamu buat itu akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita memberikan seluruh totalitas hidup kita. Berbicara tentang banyak hal, itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sana firman Tuhan berkata demikian, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pengusaha yang cukup terkenal. Dia memiliki kontrakan yang cukup banyak. Kurang lebih 25 pintu, Bapak Ibu. Suatu ketika Yesus datang dan Yesus mampir di tempat kontrakan pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut dengan senang hati membuka rumahnya, menyambut Yesus. Bahkan dengan sukacitanya, pengusaha ini memberikan kamar yang spesial, kamar yang the best bagi Yesus. Singkat cerita Bapak Ibu, malam pun tiba. Dia memberikan ruangan spesial buat Yesus, dengan harapan bahwa Yesus akan menolongnya. Malam harinya Bapak Ibu, segerombolan pasukan iblis Bapak Ibu datang. Mereka datang dan menggedor pintu rumah sang pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut membuka pintu Bapak Ibu. Membuka pintu dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Iblis bersama pasukannya Bapak Ibu menyerang pengusaha ini habis-habisan. Pagi harinya bangun, pengusaha ini protes kepada Tuhan.
Pengusaha ini berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, saya kan sudah memberikan yang the best. Saya sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kamar ini, kamar yang Tuhan Yesus tempati adalah kamar yang bonafit. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan saya babak belur, dihajar oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan. Saya dibiarkan dihajar habis oleh setan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada pengusaha yang jumawa dan kaya raya ini, karena Engkau memberikan satu kamar bagi saya, maka saya menjaga kamar tersebut, sehingga iblis tidak bisa menyerang. Singkat cerita, pengusaha ini akhirnya memberikan 50-50 Bapak Ibu. 25 dibagi Bapak Ibu, jadi 13 kamar, dia kasih place. Yesus 13 kamar ini buat Yesus. Yesus berkata, siap. Malam kedua iblis pun kembali Bapak Ibu. Datang dan terjadi pergolakan yang begitu luar biasa. Pengusaha ini pun akhirnya kalah. Keesokan harinya dia memprotes Tuhan. Yesus, saya sudah memberikan Engkau, dari 25 kamar saya memberikan Engkau 13 kamar. Kurang apa Tuhan? Tapi mengapa Tuhan Engkau membiarkan saya dihajar habis-habisan oleh iblis? Dan Yesus berkata kepada pengusaha ini, karena Engkau memberikan 13 kamar ini, 13 kamar ini yang aku jaga. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengusaha ini pun sadar. Ini berkata, Yesus, seluruh rumahku ini, 25 kamar ini, saya mau berikan buat Yesus. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Malam ketiga iblis pun datang Bapak Ibu. Pengusaha ini dalam ketakutan, dalam kepanikan. Dia merangkak perlahan-lahan turun Bapak Ibu. Begitu dia mau membuka pintu, dia melihat dari lubang kaca Bapak Ibu, jendela. Dia melihat, wah ini pasukan-pasukan yang sama, yaitu kuasa iblis dan antek-anteknya. Begitu dia membuka pintu, Yesus berkata, Bapak Ibu, jangan, biarkan saya membuka pintu tersebut. Dan ketika Yesus membuka pintu Bapak Ibu, setan-setan, iblis-iblis ini melihat Yesus. Dan Yesus bertanya, oh maaf, ada apa? Ini ceritanya guyon Bapak Ibu, ada apa? Terus iblis dan setan berkata, maaf kami salah alamat. Jadi dari ilustrasi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali Bapak Ibu, kita sudah mengiring Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan. Tetapi seringkali kita memberikan hanya sebagian dari hidup kita. Sehingga ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang kita alami dan kita hadapi. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita memberikan seluruh totalitas hidup kita. Bagi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Untuk terus berkarya di tengah-tengah situasi yang hari ini terjadi di dalam bangsa dan negeri kita. Keluarga kita, bahkan aktivitas kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati.